Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Yuliasih dengan NIM 17010040001. Saya akan mempresentasikan hasil makalah yang dibuat saya sendiri yang berjudul Analisis Penerapan e-Tilang berbasis CCTV di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, dan tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas melalui inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Maksud inventarisasi antara lain untuk mengetahui tingkat ketentuan ini adalah merupakan kemampuan ruas jalan dan persimpangan untuk menampung lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan dilakukan dengan antara lain memperhatikan rencana umum, jaringan transportasi jalan, perencanaan kapasitas dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam tentang bagaimana penerapan e-tilang berbasis CCTV dan kendala-kendala di Kabupaten Banyumas yang berjudul Penerapan e-tilang berbasis CCTV di Kabupaten Banyumas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan melalui yuridis empiris merupakan penelitian yang memakai sumber data primer dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan responden dan informan dengan tujuan untuk memperoleh data dan ditanggungjawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua, B. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, tindak pidana dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan KUHP diatur dengan buku nomor 2 yaitu tentang kejahatan, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku nomor 2 yaitu tentang pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas yang sering disebut juga dengan tilang merupakan ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran terhadap antara hukum pidana dapat diberi tindakan hukum lapangan dari aparat dan tidak diperlu menggunakan laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Selanjutnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam kendaraan, dan minimnya etika berkendara untuk tertib dan saling menghormati. Adapun faktor penyebab lalu lintas yaitu A. Faktor manusia. Pencatatan data pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di Indonesia belum cukup lengkap untuk
bisa dianalisis guna menemukan sebab musabab kecelakaan lalu lintas sehingga dapat bisa diupayakan penanggulangannya. Selanjutnya, mental dan perilaku yang membudaya dari penggunaan jalan merupakan salah satu faktor utama yang sangat mempengaruhi terhadap situasi lalu lintas. Etika, sopan santun, toleransi antara pengguna jalan, kematangan dalam pengendalian emosi, serta kepedulian pengguna jalan raya akan menimbulkan sebuah interaksi yang dapat mewarnai situasi lalu lintas berupa hasil yang positif seperti keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas maupun dampak negatif yang dapat menimbulkan kesemrawutan, kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, B. Faktor kendaraan merupakan salah satu faktor yang utama secara langsung terkait dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh manusia. Interaksi antara manusia dan keberadaan dalam suatu kesatuan gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik mental dan pengetahuan. Yang C, faktor yang terakhir adalah jalan. Hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengamanan di daerah pegunungan, ada tidak media di jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukiman di jalan. Jalan yang rusak dan berlubangan sangat membahayakan pemakaian sepeda motor. Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan menjadi licin. Penerapan e-tilang berbasis CCTV di Kabupaten Banyumas merupakan kerjasama dari pihak Dinas Perhubungan Satlantas Polres Banyumas. Menurut Sugeng Hardoyo, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dengan pihak Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Banyumas yang punya kewenangan untuk menindak dan menilang dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat. Selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Banyumas Sugeng Hardoyo mengungkapkan kendala penerapan e-tilang berbasis CCTV adalah A. Tidak adanya integrasi data sehingga apabila ada pelanggaran terhadap plat nomor di luar daerah maka tidak bisa dilakukan tilang, hanya peneguran saja. B. Belum hanya kesempatan antara Satlantas Polres Banyumas sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan e-tilang berbasis CCTV dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pemegang sarana dan prasarana. Yang C. Server yang masih belum cukup menampung rekaman CCTV yang ada di seluruh Purwokerto dan cara penggunaan aplikasi e-tilang melalui kamera closed circuit television yang masih sulit digunakan oleh masyarakat. Juga ketajaman CCTV belum mendeteksi hingga plat nomor polisi kendaraan bermotor hanya bisa merekam luarnya saja atau plat nomornya saja, belum sampai ke nomor seri. Yang D. Penggunaan aplikasi e-tilang melalui CCTV tidak mudah dipahami oleh masyarakat. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.